Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita ikuti kajian kitab An-Nasaihud Diniyah. Kemarin sudah kita ikuti bagaimana kita menjaga hati kita. Hati ini macam-macam. Ada hati yang diumpamakan dengan wadah yang terbuka dan siap diisi apapun, dengan cangkem yang lebar. Cangkem itu apa? Dengan mulut wadah yang lebar, itu wadah hatinya orang mukmin, itu mudah diisi dan dapat banyak. Ada tempat yang seperti wadah yang tengkurap, itu hatinya orang kafir, mau diisi apapun tidak akan bisa kemasukan. Ada yang seperti wadah melumah tapi diikat, itu hatinya orang munafik. Bagaimana kita harus menanamkan keyakinan di dalam hati kita tentang kebenaran Islam, pentingnya amal soleh, dan selalu memohon kepada Allah keyakinan yang kuat dan afiyah, kewilujengan. Afiyah itu pemberian dari Allah yang sangat luar biasa setelah iman. Karena orang yang dikasih afiyah itu wilujeng bahasa Jawanya, itu diselamatkan urusan dunianya, diselamatkan urusan akhiratnya. Orang yang diberi afiyah maka dia akan selalu menjalankan perintah Allah, dan di dalam menjalankan perintah Allah tidak takut digunjing orang, tidak takut diolok-olok, tidak takut dicaci maki. Karena sudah punya keyakinan yang kuat dan diberi afiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah di dalam setiap apa yang kita jalankan itu semua sudah diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang punya jiwa kasih sayang yang sangat tinggi, tidak pernah ada pemimpin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya sama seperti Rasulullah, apalagi melebihi. Kalau semua para rasul juga punya jiwa sifat kasih sayang, tapi tidak sebesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah merasakan beban umat ini? Sekiranya ada beban yang berat, beliau sangat susah. Maka Allah SWT memberi sifat kepada beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian semua seorang rasul yang dari diri kalian semua, bukan dari jin, bukan dari malaikat, dan dari suku yang terbaik, yaitu suku Quraisy. Rasul itu punya sifat azizun alaihi ma anittum. Beliau selalu merasa berat kalau ada sesuatu yang menyusahkan umatnya. Harisun alaikum, beliau sangat mengharap betul, mengajak betul, memberi contoh sempurna. Haris itu kalau orang makan gerangsang. Jadi Rasulullah itu di dalam memikirkan umatnya, bagaimana kita kalau sudah menghadapi makanan yang enak, yang cocok, dengan sungguh-sungguh, ya, makannya luar biasa. Jadi Rasulullah itu terhadap kita sangat haris, itu sangat mengharap, sangat berdoa terus memohon kepada Allah untuk kita.
bil mu'minina raufur rahim, punya sifat jiwa kasih sayang yang tinggi terhadap semua orang mukmin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, wa man la yarham la yurham. Siapa saja yang punya jiwa kasih sayang, orang itu juga pasti akan dikasih sayangi oleh Allah. Siapa yang tidak punya kasih sayang terhadap orang lain, orang itu tidak akan pernah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, sehingga para wali-wali Allah itu masuk surga, surganya tinggi, tidak hanya murni dengan sholat yang banyak, puasa dan yang banyak, enggak. Rasulullah bersabda, abdalu ummati la yadkhulunal jannata bi kasrati sholatihim wala syiamin, bal bi salamati sudur wa sakhawatin nufus warahmati bi kulli muslimin. Para wali-wali abdalnya umat saya, kata Rasulullah, mereka semua tidak masuk surga dikarenakan hanya berbekal banyaknya sholat, berbekal banyak puasa. Tidak, beliau sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi justru penentunya tidak ada pada itu. Yang menentukan beliau menjadi para wali abdal, pandai-pandainya menjaga hati, jiwanya sangat lapang, mudah memaafkan orang lain, tidak pernah merasa lebih mulia, tidak pernah punya rasa dendam pada orang lain, tidak pernah punya rasa hasud pada orang lain, tidak pernah merasa apa saja yang tidak baik terhadap orang lain. Itu para wali abdal seperti itu. Dan selalu punya kasih sayang terhadap semua umat Islam. Nah, jadi para wali-wali abdalnya Allah itu masuk surga tidak hanya berbekal banyaknya sholat, banyaknya puasa. Sholatnya banyak, puasa banyak, tapi justru bukan itu yang menjadi penentu, tapi hati. Hati ini nanti yang akan menentukan derajat tinggi di sisi Allah. Maka siapa saja yang pandai menjaga hatinya, jangan sampai hati ini kemasukan penyakit-penyakit hati. Kemarin sudah kita ikuti sekilas tentang penyakit-penyakit hati, ya, hasud, takabur, riya, ujub, sum'ah, mamang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah penyakit hati, dan sudah kita ikuti bagaimana cara mengobati penyakit hati, yaitu satu, sering-sering mengganti sifat-sifat yang tidak baik dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian mengetahui penyakit hati itu sendiri, dan kemudian diobati dengan mempertebal iman kita terhadap qada qadar apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian besar penyakit hati itu timbulnya dari kurang fahamnya orang itu mengenai qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua para rasul-rasulnya, beliau adalah punya jiwa yang luar biasa, hati yang sangat bersih, sehingga nanti ketika kita semua berpulang kepada Allah, nanti yang akan diterima juga yang sowan dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim, itu nanti yang selamat. Maka penting untuk selalu menjaga hati. Di antara tanda-tanda orang yang mementingkan akhirat, dia selalu menjaga hati, menata hati, menghindari agar jangan sampai terkena penyakit hati. Ketika amal ditimbang, Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad bersabda, wa'lam annaha la tuzanu a'malul qulub bi a'malil jawarih fil khairi wasyarr illa wa tarajjaha a'malul qulub rujhanan bayyinan ala a'malil jawarih. Ketahuilah
Ketika amal-amal yang dari hati ditimbang dengan amal-amal jawareh, amal dari hati itu ikhlas, khusyuk, tawadhu, ya. Ditimbang dengan amalul jawareh, sedekahnya, puasanya, sholatnya, itu amalul jawareh. Itu tidak bisa mengimbangi beratnya amalul qulub. Jadi karena amalul qulub itu timbangannya betul-betul luar biasa beratnya. Sedekah istimewa. Begitu ada niat yang ikhlas, tambah berat nilai itu. Ya. Sedekah yang tidak ikhlas itu menjadikan orang yang tadinya tidak makan bisa makan, tetap ada manfaatnya. Tapi begitu ada ikhlasnya sudah tidak bisa ditimbang. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan amalnya para sahabat. Kita bersedekah 1 gunung Uhud berwujud emas tidak mampu mengalahkan sedekahnya sahabat kurma 6 on atau bahkan 3 on, 1 mud atau setengah mud. Karena apa? Karena kekuatan ikhlas yang ada pada amalnya para sahabat itu yang sulit ditandingi besarnya nilainya amal itu. Maka di sini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ketika amal qulub ditimbang dengan amalul jawareh, baik itu amal baik atau amal jelek, itu lebih berat amal hati dan sangat jauh terpautnya, baik itu amal baik atau amal jelek. Contoh, orang mendem itu dosanya besar, tapi orang yang akidahnya melenceng jauh lebih besar dosanya. Kalau ditimbang, wah, luar biasa. Maka ketika orang itu berbuat dosa dan hatinya juga menikmati, dia akan punya dosa yang luar biasa besarnya. Karena kadang kan ada orang yang berbuat dosa tapi hatinya tidak mengikuti. Begitu juga amal baik juga begitu. Ada orang yang zahirnya, jawarehnya, anggota tubuhnya amal baik tapi hatinya tidak mengikuti. Itu maka nilainya akan menjadi kecil. Yang menjadikan beratnya amal itu ketika sudah ada a'malul qulub. Maka para ahli tasawuf itu selalu mementingkan menjaga hati, membersihkan hati. Wa min hadhil haysiyah fuddila ahlut tasawuf al-mu'tanina bi tazkiyatin nufus wal muhtammina bima yakhussuha minal awsaf wal a'mali shalihah ghairahum. Dengan dasar inilah para ahli tasawuf yang selalu mementingkan menjaga hati, memperhatikan apa sifat-sifat yang harus dikuatkan di dalam hati, yaitu amal-amal yang baik. Para ahli tasawuf bisa mengalahkan yang lainnya. Itu ahli tasawuf. Maka kalau sudah bahas tasawuf itu urusannya hati, ya. Maka di dalam ilmu itu ada syariat, ada thariqah, ada haqiqah. Ya, syariat, kalau bahas syariat yang belum ada tasawuf itu bahasanya halal, haram, sah, tidak sah. Tapi kalau sudah tasawuf itu kesempurnaan. Contoh, orang tasawuf itu luar biasa, ya. Kalau ada orang sholat, lelaki sholat pakai celana 3/4, 3/4, itu kan sudah tertutup mulai udel sampai dengkul, bludek. Ditanyakan kepada ahli fikih sedunia, sah? Sah. Tanyakan sama ahli tasawuf, bahasanya bukan sah atau tidak sah. Bagaimana kalau saya sholat pakai celana 3/4, aurat saya sudah tertutup? Jawabannya bukan sah atau tidak sah. Pantas tah meniku. Pantaskah kamu sholat seperti itu? Ini tasawuf. Maka tasawuf ini sudah mengarah pada hati. Jadi kalau orang sudah tasawuf kok belum bisa fikih, belum bisa syariat, lah itu malah justru nanti akan bingung sendiri, ya. Karena sudah membahas kesempurnaan, sementara sholatnya masih belum sah. Bagaimana rumah yang belum ada
belum dipopok kok sudah dicat. Ya, mana baru tembok bata kok dicat ya eman cete. Syariat itu didahulukan, setelah itu peningkatannya pada tasawuf. Maka para ulama tasawuf itu yang dibahas terus hati, terus mensiasati hati agar hati ini betul-betul bagus, bersih, jangan sampai ternodai dengan pikiran-pikiran, perbuatan-perbuatan, etikat dan lain sebagainya yang mengganggu kebersihan hati. Kata Rasulullah SAW sering sahabat datang diingatkan dengan dawuh-dawuh yang menyentuh hati. Peristiwa hijrah, ada satu sahabat yang di dalam hatinya punya niat yang belum lurus, langsung disindir oleh Rasulullah. Faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yanhihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sampai masyhur di dalam cerita muhajiru ummi Qais. Karena apa? Sahabat tadi punya pikiran kalau nanti saya ke Madinah mau mencari orang yang namanya Ummu Qais, itu katanya orangnya cantik, mau tak kawin. Akhirnya diingatkan Rasulullah, disindir dengan innamal a'malu binniyat itu. Jadi penting sekali kita selalu jaga hati kita. Cara menanamkan keikhlasan itu sebelum kita melangkah, berhenti dulu. Kamu mau kemana? Mau ngaji. Sudah betul niatnya? Sudah, berangkat. Mau kemana? Ke masjid. Apa tujuanmu? Berjamaah, mencari fadhail, keutamaan yang ada di dalam berjamaah, berangkat. Nanti kalau sudah setiap kita mau melangkah, berhenti dulu, menata niat, baru melangkah. Kalau sudah seperti itu nantinya akan menjadi terbiasa. Jadi di dalam setiap kita melangkah selalu berada dalam ikhlas, selalu diberi pertolongan oleh Allah untuk menjalankan dengan ikhlas. Jadi butuh latihan terus. Nanti kalau masih ada yang kurang tepat, diistighfari. Ya, besok pagi dirubah lagi, diistighfari. Maka kita menjaga hati ini sangat amat penting. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu